Assalamualaikum sobat-sobat rabuk, sedikit sharing ya tentang apa itu sungkup. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya, di mana saya sering menggunakan sistem ini ya. Kebetulan ini adalah musim hujan, di mana untuk menanam serut musim-musim seperti ini itu saya sarankan, sangat saya sarankan. Karena kenapa? Meskipun tanpa sungkup, itu biasanya kalau musim hujan seperti ini itu serut mudah sekali untuk hidup. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa itu sungkup umi dan manfaatnya ya. Sungkup umi adalah sistem sungkup di mana kita memberikan lapisan full atau lilitan pada sebuah pohon seperti ini. Keuntungan dari sistem ini, sistem sungkup umi seperti ini, kalau saya pribadi itu adalah keuntungannya kita bisa menentukan titik tumbuh tunas mana yang diinginkan. Banyak pertanyaan yang dulu pernah saya bikinkan video tentang sungkup itu. Kalau sistem seperti ini, tunas bagaimana tumbuhnya? Seperti itu ya. Karena kita semua tunas, mata tunas kita tutup dengan plastik. Kalau kita menggunakan plastik yang biasa itu, bungkus es gitu ya, itu tunas itu bisa jebol. Dalam arti dengan naluri alamnya, dengan naluri pembuahannya, dia bisa menjebol plastik untuk menyembul keluar seperti ini. Tapi di sini saya menggunakan plastik yang seperti ini, yaitu ini kayak plastik cangkok yang dulu saya beli di DIY. Kalau plastik ini dengan kayak gini itu gak bakalan jebol. Dia kuat banget untuk dijebol ya. Jadi otomatis untuk mata tunas, kalau yang dengan plastik ini sepertinya agak susah. Keuntungan yang kedua, serut ini bahkan nantinya saya bikin semi sliding seperti ini. Mungkin tanamnya seperti ini. Dan saya mengharapkan sebuah tunas itu hanya di bagian ini saja. Di sini saya tidak mengharapkan sebuah tunas tumbuh. Nah, dengan menggunakan sistem ini, kita bisa menentukan tunas mana yang ingin kita keluarkan, dalam arti munculkan seperti ini. Misal ini saya ingin menumbuhkan sebuah mata tunas di sini ya. Di sini ada mata tunas satu. Terus di atasnya sini juga ada mata tunas satu. Ini saya buka plastiknya. Terus untuk sini ya, sini kita buka sekalian. Ya, dia mau keluar mata tunasnya. Ya, bednya ini kita buka sekalian mata tunasnya. Maksud dari saya buka adalah pas di atas atau pas di mata tunasnya itu plastiknya saya robek. Yang tujuannya adalah apa? Begitu nanti ada tunas menyembul, dia tidak perlu susah payah untuk keluar seperti itu. Jadi kalau untuk yang bagian sini, ini saya biarkan, meskipun ada mata tunas saya biarkan, karena plastiknya ini sangat ulet. Ulet itu bahasa Indonesia apa ya? Sangat susah ditembus. Otomatis untuk yang bagian sini nanti mata tunasnya itu sulit untuk menembus dan sulit untuk keluar kayak gitu. Dan memang saya tidak menginginkan sebuah tunas di sini ya. Nah, keuntungan lain yang ketiga adalah menggunakan sistem sungkup ini, yang namanya pohon serut itu gampang-gampang susah untuk hidup, dimana meskipun jenengan sungkup terus keluar mata tunas, itu bisa dikatakan belum 100% hidup, karena memang biasanya untuk sistem begitu ada mata tunas keluar itu dia hanya ngeprank. Maksudnya ngeprank seperti ini, dia hanya menghabiskan sebuah kambium yang ada di pohon ini, dan itu hanya sekedar menghabiskan saja, tidak benar-benar tumbuh, dalam arti akar belum benar-benar keluar. Menggunakan sungkup biasa yang full itu, ketika Anda membuka sungkupnya itu juga tidak semena-mena atau sesuka hatinya jenengan untuk langsung membukanya, itu tidak, karena memang untuk serut sendiri adaptasi dari sungkup ke udara sekitar atau alias buka sungkup itu juga memerlukan sebuah tahapan atau etape dalam membukanya. Misal
kita membukanya bertahap, yaitu dengan kata lain sedikit kayak gitu, biar dia adaptasi dulu ya dengan lingkungan. Tapi dengan menggunakan sistem ini, yaitu sistem sungkup mumi seperti ini ya, ada yang bolong. Keuntungannya adalah begitu ini ada mata tunas keluar, dalam arti mata tunas itu menyembul keluar, dia tidak perlu adaptasi atau istilahnya dia langsung survive dengan cuaca di sekitarnya, seperti itu. Kita beda dengan langsung kita menggunakan full sungkup ya. Full sungkup kan kita harus membuka sungkupnya aja, itu kita harus bertahap. Tapi dengan seperti ini kita melubangi bagian mana mata tunas mana yang kita butuhkan. Begitu tunas itu keluar, dia langsung survive dan bisa dipastikan dia hidup. Oke. Nah, untuk seperti ini saya bikin gaya sliding seperti ini nantinya. Jadi sebelum saya tanam itu sudah saya konsep, sudah saya bayangkan bagaimana kedepannya pohon ini seperti itu. Karena memang untuk menanam serut sendiri itu mudah-mudah gampang atau gampang-gampang susah ya. Jadi awal mula jenengan potong itu jenengan sudah ada pikiran bentuk mana yang atau gaya apa yang jenengan inginkan. Jangan sampai begitu serut itu sudah tumbuh, sudah subur, jenengan baru konsep, oh saya mau potong yang ini, mau potong yang ini, atau mau potong yang ini, itu malah membahayakan dari pohon serut itu sendiri. Karena kenapa? Serut itu begitu jenengan goyang, kalau dia akarnya belum kuat, itu dia bisa stres dan mengakibatkan kematian. Oke. Untuk serut ini kemungkinan akan saya tanam seperti ini, tapi untuk pertama kalinya, apapun pokoknya, apapun jenis gerak dasar dari pohon tersebut, maksud saya pohon serut ini tetap jenengan harus tanam dulu secara formal. Itu saran dari saya, pengalaman saya seperti ini. Begitu jenengan tanam sliding seperti ini ya, kita nggak tahu nama orang, kadang ada orang lewat, ada anak-anak kita atau ada kawan-kawan kita yang usil, digoyang-goyang seperti ini, pohon serut ini pasti akan stres. Apalagi dia masih masa-masa pertumbuhan atau mencoba hidup, kalau saya sebut. Begitu jenengan goyang, pasti dia akan mati, seperti itu. Karena seperti ini, dengan gaya gravitasi seperti ini, segini aja itu langsung goyang, karena gravitasinya dia berkekuatan di sini. Jadi dia tumbuhnya di sini. Sini goyang, otomatis di sini gerakannya lebih besar atau getarannya lebih besar daripada jenengan tanam formal seperti ini. Karena begitu jenengan tanam formal seperti ini, pohon tersebut akan lebih kuat atau menahan getaran dari apapun. Yang kedua, sistem dengan gaya formal seperti ini itu mempermudah tunas untuk lebih cepat tumbuh. Serut yang saya tanam segini itu tumbuhnya sangat lambat sekali, di samping sering terkena gerakan. Pertama itu ya. Yang kedua, dengan tanam sliding, tanam formal seperti ini, kita tidak melawan sebuah gravitasi dari pertumbuhan itu sendiri. Karena umumnya atau sifat alami dari sebuah pohon, dari tunas yang tumbuh itu akan mencari sebuah sinar matahari seperti itu. Jadi kalau jenengan tanam seperti ini, ada tumbuh di sini ya, di bawah sini, itu umumnya pasti akan menyilang dan keluar seperti ini. Ini pasti pertumbuhannya akan lambat. Beda dengan jenengan tanam seperti ini, begitu di sini ada mata tunas yang tumbuh, itu dia langsung membesar keluar ke atas seperti itu. Oke. Ini langsung saya tanam, segitu aja sharing dari saya mengenai apa itu sungkup. Dan ini sudah saya bersihkan, ini tinggal tanam aja. Tidak hanya ini, saya juga punya ini. Ini adalah serut bunjin ya. Saya senang, meskipun kecil tapi saya senang karena ini adalah gerak dasarnya kaku. Memang saya cari tidak lembut ya. Kalau dari sini kan lurus, dia langsung seret kayak gitu. Ini udah beberapa yang saya buka, yang saya inginkan mata tunasnya keluar ya, 1, 2, dan hanya sedikit. Dan di sini saya tidak mengingat sebuah mata tunas, saya lupa memberi seleb, nggak apa-apa. Ini seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah serut kroak. Mungkin saya akan tanam seperti ini. Untuk yang ini, ada yang mau? Oke, gini aja.
spesial untuk video ini ya. Untuk video ini untuk yang serut yang ini nanti akan saya kirim ke tempat jenengan. Ini adalah serut keruak keringan ya, ini ada keringannya, tapi di sini masih ada titik tumbuh baru, bukan titik tumbuh dalam arti masih seger. Ini juga ada keringan. Dulunya ini mau saya bikin sliding ini untuk ketiga serut ini itu video pendongkelannya belum saya upload. Saya upload ini duluan. Ini adalah kalau saya konsepnya seperti ini, nanti tanam seperti ini. Ini akan saya kasihkan ke jenengan, saya kirim, tapi dengan ongkos kirim dibayar dewe yo. Dibayar dewe. Ini nggak sampai 1 kilo kalau kita bungkus. Terus yang kedua, caranya bagaimana? Begitu video ini keluar, silakan jenengan komen, dan komen yang saya pilih itu yang ada apa namanya istilahnya, saya menggunakan kata kunci mau. Seperti itu. Kalau dia komen le jos le, terus ada mau gitu, itu yang saya pilih. Saya hanya memilih satu dan pemenangnya nanti saya bakalan komen di videonya, le saya minta nomor WA. Jenengan nggak perlu khawatir, saya berbuat curang nggak bakalan wonganyo pecer. Tetap saya undi yang memenuhi kriteria, yaitu kriterianya ada kata-kata mau. Ini lumayan seperti ini buat koleksi jenengan ya. Oke, gitu aja, terima kasih, matur suwun, salam santun. Semoga ini menjadi sebuah hiasan di rumah Anda. Saya tidak akan mengumumkan siapa yang dapat. Tetap saya undi, saya tetap sportif karena ini hanya sebuah batang pohon. Salam santun, jaga lingkungan, jaga keluarga Anda, jaga kesehatan, jaga istri Anda. Salam Sobat Rapuh Indonesia.